Baik, kita masuk ke hadis yang ketiga, yaitu kemuliaan orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya, an Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat ya dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, aqwaman. Aqwaman adalah suatu kaum. Wa yadau bihi akharin, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an. Kita bahas dulu takhrij atau derajat hadisnya. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Jadi apa? Ini hadisnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ahmad. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, maksud Allah Subhanahu wa taala ya akan mengangkat derajat ya seseorang dengan Al-Qur'an adalah ya yang pertama, orang yang beriman dengan Al-Qur'an dan yang mengagungkannya. Jadi maksud orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Qur'an. Siapa itu orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Qur'an? Yang pertama, orang yang beriman dengan Al-Qur'an dan mengagungkannya. Nah, jadi kalau kita pingin termasuk golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan dengan Al-Qur'anul Karim, ya maka yang pertama kita harus beriman ya dengan Al-Qur'an, dan kita harus agungkan Al-Qur'an itu. Bagaimana cara kita beriman dengan Al-Qur'an? Yaitu pertama, mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lafdhan wa ma'nan, baik secara lafaz maupun maknanya. Kemudian yang ketiga, bentuk kita beriman kepada Al-Qur'an, mengimani ya dan mempercayai seluruh yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Jadi mengimani Al-Qur'an adalah kalamullah, mengimani Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan meyakini apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau kemudian kita sudah meyakini ini, ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dimuliakan dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi apa? Ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan Al-Qur'an adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka berbahagialah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkumpulnya kita di rumah dakwah ini ya adalah dalam rangka untuk belajar Al-Qur'an, dalam rangka untuk mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa kok kita sabar bersama rumah dakwah? Karena rumah dakwah ini adalah wadah bagi kita untuk belajar Al-Qur'an, wadah bagi kita untuk mengajarkan Al-Qur'anul Karim, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, orang yang mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi orang yang Allah angkat derajatnya ya dengan Al-Qur'anul Karim adalah orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah inti kita mempelajari Al-Qur'an. Inti diturunkannya Al-Qur'an adalah agar dibaca, dipahami, dan diamalkan. Maka kalau kita lihat para sahabat, mereka tidak menghafal ayat-ayat Al-Qur'an kecuali mereka sudah mengamalkannya. Ya, mereka mempelajari 5 ayat, dibaca, dihafal, kemudian diamalkan. Setelah hafal dan diamalkan, baru berpindah kepada ayat yang lain. Maka sebisa mungkin ya ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita mengamalkan isi ya kandungan Al-Qur'anul Karim.
Maka isi kandungan Al-Qur'anul Karim ya itu berada pada ilmu-ilmu syar'i yang ada. Ya, ilmu akidah itu adalah isi kandungan akidah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika kita belajar ilmu fikih ini adalah apa? Ya kandungan ilmu-ilmu fikih yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Ya, maka kalau kita menuntut ilmu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ketika itulah kita sudah mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan yang keempat, orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Qur'an adalah orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Ya, jadi apa? Ini orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada perintah dan larangan. Ya, ada perintah dan larangan. Maka siapa saja yang menjalankan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, maka dia akan mulia. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebinasaan dalam hidupnya. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, orang-orang tersebut di atas adalah manusia paling mulia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, tadi apa? Ini manusia yang paling mulia adalah manusia yang dekat dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, baik di dunia maupun di akhirat para ummahat yang dimuliakan Allah. Ketika kita mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim, kita pelajari Al-Qur'anul Karim, kita memiliki komitmen untuk bersama Al-Qur'anul Karim, memiliki komitmen untuk menjadi keluarga Quran. Ya, Ustadz pokoknya sudah. Ya, dalam hidup ini saya akan senantiasa berjuang bersama Quran. Kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada orang lain. Ya, kita bersahabat dengan ya orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim, kita memiliki anak yang kemudian apa? Ya, kita arahkan untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah yang disebut dengan ahlul Quran para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan menjadi manusia yang paling mulia dan mulia di dunia maupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran orang yang berilmu adalah orang yang di dalam dadanya terdapat Al-Quranul Karim. Ya, mengajarkan Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Ya, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ahlul Quran yang terhina hidupnya, itu tidak ada. Selama ya ahlul Quran itu mengamalkan isi Al-Quranul Karim, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Allah akan bukakan kesuksesan-kesuksesan untuknya. Allah akan bukakan kejayaan-kejayaan untuknya. Maka kalau kita melihat sejarah para ummahat, bangsa Arab sebelum datangnya Al-Quran mereka bukan siapa-siapa. Orang Arab itu ya Mekah, Madinah ya, itu mereka ya pekerjaannya pengembala kambing dan unta. Tidak memiliki kekuatan apa-apa, pengembala kambing dan unta. Yang diremehkan negeri superpower ketika itu ada Persia dan Romawi. Ada pedagang-pedagangnya seperti para sahabat-sahabat yang ya tadinya belum masuk Islam, yaitu adalah apa? Ya para tujar, para pebisnis besar. Ya. Kemudian contohnya Muawiyah ya bin Abi Sufyan, yaitu adalah apa namanya? Ya pembesar Arab. Ya, orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Ya, kalau dia dalam kaumnya mereka orang-orang terhormat.
Namun apa? Ketika keluar dari kampungnya mereka nebeng dagang di Romawi, nebeng dagang di Persia. Ya, dan mereka adalah negara-negeri besar ketika itu. Ya, dagang di sana, bayar pajak di sana, dihinakan di sana. Ya, ketika balik, wah, sudah terhormat di mata kaumnya, padahal apa di luar ya tidak ada harganya. Nah, ketika kemudian Islam datang, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Ya, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Dibacakan Al-Quran kepada para sahabat. Ya, dipahami, ditadaburi, diamalkan isi Al-Quran itu. Ya, sehingga kemudian Rasul mengalami ujian yang sangat luar biasa, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ketika hijrah ke Madinah dibangun ya membangun sebuah peradaban di situ ya, yang menjadi pedoman mereka adalah Al-Qur'anul Karim. Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin. Bahkan negeri superpower Persia dan Romawi ya itu dikuasai oleh kaum muslimin, perekonomian dikuasai oleh kaum muslimin. Loh, kenapa? Karena kemudian di dalam dada mereka ada Al-Qur'anul Karim, para umat yang dimuliakan Allah. Maka sebenarnya kalau kita cermati konsep Quran itu menguasai. Ya, konsep Quran itu menguasai. Menguasai dalam berbagai hal. Menguasai dalam bidang politik, menguasai dalam bidang ekonomi. Ya. Menguasai segalanya. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah perang salib yang terjadi, peperangan yang sangat luar biasa itu, kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Sampai kemudian musuh-musuh Islam melihat kenapa kok kaum muslimin itu mengalami kemenangan, ya, maka kemudian mereka mengatakan selama kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya, dekat dengan Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, maka mereka tidak akan menjadi orang yang bisa dikalahkan. Ya. Kemudian mereka berpikir ada namanya Ghazwul Fikri gitu ya. Yaitu adalah perang pemikiran. Ya, di antara misinya bagaimana menjauhkan generasi-generasi Islam itu dari Al-Qur'anul Karim. Ya, karena ngeri para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu kalau diamalkan, dipahami, ya, akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dan kemenangan-kemenangan Islam ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Maka tidak boleh diremehkan pengajaran-pengajaran Al-Quran di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah Quran, ya, sehingga kemudian mendekatkan Al-Quranul Karim ya kepada pembacanya. Nah, namun semuanya ini ya akan berasar, akan memiliki efek yang positif pada diri pembacanya kalau orang yang mengajarkan Al-Quran itu juga memiliki ruh, memiliki tujuan. Untuk apa itu Al-Quran ini diajarkan itu, ya. Kemudian yang ketiga, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya, akan mendapatkan tempat terendah di dunia maupun di akhirat. Ya, maka orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, orang yang tidak membaca, tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka akan mendapatkan derajat yang rendah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah. Ya, peringatanku adalah Al-Qur'anul Karim. Barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mau dia membaca Quran, tidak mau dia mempelajari Al-Quran, tidak mau dia mengamalkan Al-Quran, maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ya akan aku berikan kepadanya penghidupan yang sempit. Apa itu penghidupan yang sempit, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kekalahan dalam hidupnya.
ya hidup dalam keputusasaan. Ya akan Allah berikan ya kesempitan dalam hidupnya, kekalahan dalam hidup, ya hidup yang susah, tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya itu. Nah, ini pada kehidupan dunia. Maka ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran, maka siap-siaplah, sesungguhnya mereka adalah generasi yang kalah. Nah ini para umat. Nah kalau kita pingin menciptakan generasi-generasi yang penuh dengan kemenangan, maka jalan satu-satunya adalah dekatkan generasi-generasi kita, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, ketika anak-anak dekat dengan Al-Quranul Karim, ya maka kita sedang mempersiapkan mereka, ya generasi-generasi yang kemudian ya generasi yang bermental baik, generasi yang siap untuk berjuang. Ya. Dan orang yang menjadi ahlul Quran akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidupnya. Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Sedangkan orang yang meninggalkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat nanti, ya, orang tersebut akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Nah, dalam ayat yang selanjutnya disebutkan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, ya kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu ketika aku hidup di dunia, aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika engkau hidup di dunia, kami datangkan kepada kalian ayat-ayat kami. Kami berikan kepada kalian Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi kalian mengabaikannya, kalian melupakannya. Maka pada hari ini, ya aku melupakanmu. Nah ini para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak pernah baca Quran, kita tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran, itu ada ancaman tersendiri besok di akhirat. Ya, kita termasuk naudzubillah golongan yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini ayat yang menjelaskan ya tentang orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengamalkan Al-Quran ya ketika ia hidup di dunia. Pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam kondisi buta ya, dan akan dikumpulkan dalam kondisi yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Faidah yang keempat para umat. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, yaitu dia tidak beriman kepadanya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Lafal donka ini merupakan masdar, artinya sempit. Ditafsirkan oleh sebuah hadis bahwa hal ini menunjukkan tentang diazabnya orang kafir di dalam kuburnya. Dan kami akan mengumpulkan orang yang berpaling dari Al-Quran pada hari kiamat dalam keadaan buta penglihatannya. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada kisah tentang sahabat mulia yang bernama Nafi' bin Al-Harits. Ya, Nafi' bin Al-Harits ini seorang sahabat yang ketika itu diberikan amanah untuk menjadi gubernur kota Mekkah. Nah, di Mekkah itu ada Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, pemerintahan ketika itu ada di kota Madinah, dipimpin khalifahnya oleh Umar bin Khattab. Nah, suatu hari Khalifah Umar bin Khattab ini keluar dari Madinah, kemudian ya sampailah beliau di daerah Usfan. Usfan itu nama tempat di luar Mekah dan Madinah. Ketika Umar ya mengangkat Nafi' bin Al-Harits sebagai gubernur di kota Mekah, Umar bertanya kepada Nafi'. Nah, ini ketemu ini di daerah yang namanya Usfan ini. Maka Umar bertanya kepada Nafi', kepada siapa kau wakilkan pemerintahan kota Makkah? Nafi' menjawab, salah satu budak kami. Ya, salah satu budak kami. Ya.
kepada siapa kamu wakilkan pemerintahan kota Mekah? Nafi menjawab, Ibnu Abza. Umar berkata, siapa Ibnu Abza? Nafi menjawab, salah satu budak kami. Umar berkata, engkau wakilkan kepemimpinan kota Mekah kepada seorang budak? Nafi menjawab, sesungguhnya Ibnu Abza seorang budak yang hafal Al-Quran dan menguasai ilmu waris, ilmu faraid. Umar berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini yaitu Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini yaitu Al-Quranul Karim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini namanya asar sahabah, ya, asar sahabah, ya. Dan sabda Rasul itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidah yang bisa kita ambil, ibrah yang bisa kita ambil dari cerita ini, ya, yaitu seseorang akan mulia dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika keluar Umar bin Khattab, ya, ke kota Usfan ini bertemu dengan Nafi bin Haris, padahal beliau adalah gubernur kota Mekah. Maka tanya Umar, ya, man istakhlafta ala ahlil wadi, gitu ya, ya, kepada siapa engkau, ya, serahkan kepemimpinan kota Mekah itu? Ibnu Abza, kata Nafi bin Haris. Umar kaget, Ibnu Abza ini siapa? Man Ibnu Abza ini bukan orang terkenal para umat, ya, bukan seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, enggak. Ibnu Abza. Man Ibnu Abza, kata Umar. Siapa ini Ibnu Abza? Saya nggak pernah dengar, nggak pernah tahu itu Ibnu Abza. Nah, ketika Umar mengatakan, bertanya, man Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza? Ini berarti Ibnu Abza ini bukan siapa-siapa. Bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki jabatan tinggi. Kemudian apa? Dijawab oleh Nafi, Maula min mawalina. Ibnu Abza itu, wahai Umar, budak kami. Kaget lagi Umar, ya, engkau serahkan kepemimpinan kota Mekah kepada seorang budak, apa tidak ada yang lain, ya, kenapa nggak diberikan kepada orang yang terhormat dan lain sebagainya? Maka Nafi mengatakan, wahai Umar, jangan marah dulu. Ibnu Abza ini walaupun dia seorang budak, innahu hafidun bi kitabillah, sesungguhnya Ibnu Abza ini hafal Al-Quran 30 juz. Wa alimun bil faraid, Ibnu Abza ini walaupun dia seorang budak, tapi dia menguasai ilmu waris. Ya, maka kemudian apa? Umar bin Khattab menyebutkan hadis ini. Sungguh aku mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini, dan merendahkan yang lain dengan Al-Qur'an ini. Artinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an akan mulia. Seorang budak yang strata kehidupannya itu rendah, ya, akan tapi dia hafal Al-Qur'anul Karim, maka menjadi mulia, bahkan apa? Ya, menjadi wakil gubernur di kota Mekah. Nah, ini ibrah bagi kita. Kita pingin, Ustadz, saya pingin anak-anak saya menjadi anak-anak yang terhormat. Saya pingin anak-anak saya menjadi anak-anak yang mulia. Maka kemudian agama kita telah mengajarkan, ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'anul Karim, dekatkan anak-anak kita kepada Al-Qur'anul Karim. Kalau mereka hafal Quran, kalau mereka mengamalkan isi Al-Quran, Allah akan muliakan mereka. Orang yang hafal Quran itu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mulia, hidupnya akan mulia. Profesor, doktor pun minder kalau ketemu sama orang yang hafal Quran itu, ya, walaupun orang yang hafal Quran tidak memiliki gelar dan lain sebagainya, ya. Ada profesor doktor misalnya datang waktu sholat, ya, satunya itu hafal Quran, dia lulusan SD saja, namun hafal Quran bersanad. Ini mundur semua itu, ya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan Al-Qur'anul Karim, ya. Orang kaya, ya, dekat dengan Al-Quran, nambah, dia akan menjadi mulia. Orang miskin dekat dengan Al-Quran, dia akan mulia.
Yang tua dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Yang muda dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia, karena Al-Quran adalah kalamullah, ilmu Allah yang paling hebat di muka bumi. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqih. Dan keutamaan firman Allah, keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk-makhluknya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya tafsiran hadis, faedah hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang, ya mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an ini, dan merendahkan yang lain dengan Al-Quran, yang intinya barometer kemuliaan seseorang bisa diukur dengan berapa dekatnya dia dengan Al-Quranul Karim. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang mulia. Semakin jauh dia dengan Al-Quran, maka akan semakin jauh orang tersebut dari kemuliaan. Silahkan hadis yang keempat.